Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Garasi Drift Goes to Mandalika episode 3. Di episode 2 kemarin kita udah perjalanan dari Tawangmangu menuju Surabaya dan finish di Baluran. Dan di episode kali ini kita akan melanjutin perjalanan. Dari Baluran kita bakal ke Banyuwangi, terus kita akan nyebrang ke Pulau Bali. Habis itu kita akan ngebelah Pulau Bali, terus nyebrang lagi ke Lombok. Dan mungkin di episode kali ini bakal seru juga karena kita nyebrang lewat 2 kapal yang berbeda. Iya. Itu tantangan yang lumayan challenging. Iya. Kalau gue udah ada air cup sih, enak bisa naik turun. Kalau gua udah pernah ke Bali jadi aman. Ya kita udah siapin kayu-kayuan juga sih. Nah, kalau worst case-nya kita juga bawa towing sih. Bisa towing. Tapi enggak, towing itu harus jadi pilihan terakhir. Iya. Oke? Oke. Gini deh, kita challenge yang pakai towing nanti harus lari di Mandalika 1 lap. putaran. Oke. Deal? Deal. Let's go, kita Let's jalan go. ke Lombok. Dalam rangka kemerdekaan Indonesia, Garasi Drift baru aja rilis Indonesia Special Edition. Ada 2 t-shirt dan ada 2 hoodie. Bagi kalian yang tertarik, langsung aja klik link di deskripsi karena ada diskon 17% sampai tanggal 17 Agustus. Sekarang udah malam, kita udah sampai di daerah pelabuhan Ketapang. Kenapa udah malam? Karena tadi kita kebanyakan istirahat dan ibadah dan lain-lain. Sekarang udah tenang dan ya kita di kapalnya malam-malam. Jadi kurang tenang sih, karena ombak malam tuh katanya lebih ricuh lagi. Semoga aman aja di kapal. Dan fun fact, ini adalah pertama kalinya gue bawa Silvia S15 gue sendiri ke dalam kapal feri. Biasanya kalau ada pengiriman ke Bali atau ke Lombok, pakai kapal feri juga tapi di atas towing, di atas di coaster towing. Kali ini kita cobain kayak Dipo. Dipo udah sering banget naik kapal feri, rada ribet katanya, harus ganjel-ganjel kayu. Tapi karena mobil ini udah air cup, harusnya tinggal kita naikin air cup-nya, mobilnya aman masuk ke ferinya. Kita lihat aja ya, semoga aman. Mas udah pernah nyebrang di Ketapang Gilimanuk kan? Pernah dong pasti pakai mobil ini. Pakai kayu gitu nggak? Pakai tapi nggak banyak sih, nggak separah pas gue nyebrang ke Sumatera. Nah, kalau mobilnya pakai air cup, harus pakai kayu juga nggak? Gue rasa sih nggak ya, karena yang kena tuh depan doang, jadi nggak terlalu parah lah. Oke deh, let's go. Ini moment of truth. Ini udah mau maju. Let's go. Kita lihat guys, mobil gue nyangkut apa enggak? Jujur gue, walaupun udah berkali-kali naik ke kapal tuh, tetap nervous tuh. Yuk, masuk, gas. Yuk, gas. Berhasil guys. Deg-degan gua. Alhamdulillah kita sampai di atas kapal dengan selamat. Ini baru kapal pertama, masih ada 1 kapal lagi besok. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Sekarang saatnya kita nikmati perjalanan di kapal feri ya. Makasih ya, Pak. Oke, hati gue udah tenang sekarang karena kita udah sampai Bali. Tinggal 1 pulau lagi yaitu Pulau Lombok, tapi kita mau enjoy dulu di Bali. Dan sekarang kita baru aja mendarat, masih nunggu-nunggu tim. Ada yang ketilang di belakang, semoga aman juga mereka. Dan malam ini kita langsung menuju ke villa kita di utara. Jadi di Bali ini kita nggak ngelewatin Denpasar, kita ngelewatinnya utara, terus nanti ke Kintamani, baru ke baratnya Bali.
Akhirnya mobil ini kembali lagi menginjakan keempat rodanya di Pulau Bali. Udah 2 kali nih mobil ke Pulau Bali dan nggak ditowing sampai sini dua-duanya. Alhamdulillah kali ini sampai Bali kita nggak ada problem yang begitu signifikan di mobil ini. Kalau yang pertama kali kita sempat ada fan belt putus tengah jalan, sekarang nggak ada. Semoga sampai nanti Mandalika juga nggak ada. Dan sekarang karena udah lumayan malam, kita mau langsung menuju ke villa tempat kita nginep malam ini. Good morning guys, hari ini kita memasuki perjalanan hari kelima. Hari pertama sampai hari keempat kita habisin di Pulau Jawa. Hari kelima kita mau puas-puasin di Pulau Bali. Dan sebenarnya fun fact, kita ada kesiangan hari ini karena semalam Dipo ada kecelakaan di kamar mandi. Yaitu dia nabrak kaca kamar mandi sampai mukanya berdarah. Dan karena itu kita kesiangan. Tapi nggak apa-apa karena kita ngabisin waktu di villa yang keren banget ini. Kita ada kolam berenang, bisa nongkrong di sini, bisa berenang, ada pulau dan ada laut. Kita bisa dengerin ombak-ombak laut. Pokoknya di jalur utara nih bagus banget Bali, nggak kalah pemandangannya sama jalur selatan. Dan menarik dari villa ini kita bisa lihat pemandangan sekaligus bisa lihat garasi. Jadi garasi dan pemandangannya ini nyambung. Lihat tuh. Ya, ada luka. Kecelakaannya gimana semalam? Mantap. Lumayan. Ya semoga Dipo hari ini sembuh. Ya pokoknya kita tadi pagi udah sempat nyuci mobil juga. Mobil Dipo gue bersihin, mobil gue juga gue bersihin. Jadi hari ini udah siap, mobil udah kinclong, udah siap untuk foto-foto di jalur utaranya Bali. Karena di Bali ini kita nggak ngelewatin jalur selatan, kita ngelewatin jalur utara. Kita mau ke Kintamani, ke tempat-tempat yang menarik di utara. Biar nggak mainstream aja, habis itu kita langsung lanjut ke Pelabuhan Padang Bay untuk penyeberangan ke Lombok. So, let's go. Langsung aja kita jalan menuju Kintamani, habis itu langsung ke Padang Bay. Oke, jadi gue jalan duluan ninggalin Ziko di villa. Nanti kita bakal ketemuan lagi di tengah jalan karena gue harus mampir ke apotek dulu untuk beli perlengkapan untuk nyembuhin jidat gue yang robek ini. Semoga sih nggak kenapa-napa sih ini. Tapi kemarin bersihinnya dengan perlengkapan yang apa adanya, takutnya infeksi. Jadi kita beli aja yang alat-alat medisin. Emang seharusnya supaya nggak infeksi. Betulnya gue udah kayak Harry Potter nih. Di sini ada luka. Semoga nggak bekas ya. Sekarang kita udah sampai di jalur utaranya Bali. Jalanannya bagus banget di sini, halus, 2 jalur lumayan lebar dan pemandangannya di kanan kita bisa lihat persawahan, di kiri kita bisa lihat laut. Mantap banget, kalian kalau ke Bali harus coba lewat sini. Dan dari sini kita mau mampir ke Kintamani, tepatnya mampir ke Hutan Pinus Glagalinga Lestari. Itu kita mau foto-foto di sana. Tempatnya juga bagus. Dan sebelum ke sana, gue mau nyamperin Dipo dulu. Dipo dia lagi ada di apotek K24. Mau beli perban dulu katanya buat lukanya. Kita habis samperin, habis itu langsung ke Kintamani. Kita udah sampai di daerah Kintamani. Ntar lagi sampai ke Hutan Pinus. Ini pertama kali gue bawa Mona Lisa ke Kintamani karena pas 2020 gue ke Bali itu tujuannya lebih ke bagian selatan aja. Ya walaupun gue hampir sebulan di Bali pada waktu itu, cuma belum sempet nih bawa Sylvia ini ke Kintamani. Dan kalau Ziko udah pernah bawa Skyline ke Kintamani dan ini pertama kalinya juga buat mobilnya dia Sylvia 19 pastinya Kintamani. Sekarang gue mau menikmati pemandangan dari atas ini yang indah banget.
Akhirnya kita sampai di hutan pinus daerah Kintamani. Pemandangannya bagus banget dan juga sunyi banget di sini ya. Ya, walaupun kita ke sini jalanannya ekstrim banget, hancur jalanannya belok-belok, tapi pas udah sampai sini jalannya bagus banget. Definisi tadi kita kena prank sama Google Maps. Iya. The best. Dan di sini nih, banget. yang gue suka udaranya tuh seger banget. Nah, kita mau ngapain di sini? Kita mau bikin video sama foto-foto di sini. Oke. Intinya menikmati keindahan hutan ini. Mantap. Kita udah selesai foto-foto dan video, dan by the way, titik ini kalau kita hitung dari Jakarta, kurang lebih kita udah berjalan sepanjang 1100 km, udah jauh banget. Dan karena itu, gue mau sedikit mereview stiker yang gue pakai dari Goodfix. Ini kondisinya masih mulus, masih gak ada yang luka sama sekali. Stiker-stiker di pojokannya juga udah mantep banget karena kita pakai merek dari Goodfix. Begitu juga dengan S15 Edipo. Jadi warna merah dan putihnya ini semuanya kita stikerin pakai Goodfix. Dan bagi kalian penasaran pemasangannya gimana, kalian langsung nonton aja video kita di sini. Dan karena kita udah sampai titik yang mau kita samperin di Bali, kita langsung aja jalan ke titik kedua kita di daerah Kintamani juga. Kita mau makan siang dulu di sana. Kita udah selesai makan, sekarang udah kenyang dan kedinginan justru. Iya, Bali malah dingin ya. Anjing! Anjing! Yang bikin kaget tuh, bukan anjingnya. Jadi kayak di road trip kita 2020 pertama kali garasi drift road trip, kita mau tukeran mobil. Oke, tapi tukerannya kalau kemarin kan sekalian Silvia, sekarang Silvia sama Silvia. Silvia. Beda mesin doang, sama mungkin beda drivingnya. Iya, beda setup lah. Gue penasaran sih bawa ini mobil, karena mobil gue ini sebenarnya jujur kurang enak. Mobil gue sih enak-enak aja sebenarnya. Setirnya rada lari kiri kanan, nggak tahu kenapa. Gasnya rada dia idle-nya naik turun. Tapi kalau udah cruising enak. Silakan bawa mobil gue yang Oke. menurut gue enak. Ntar Iko jelasin deh, ada perbedaan kita pakai air cup soalnya di mobil ini. Langsung aja kita aja. Zik, ini mobil kenapa lari-lari kanan sih? Kayak masalah di rekstir deh itu mobil, rekstirnya rada mencong jadi lari-lari terus. Ini juga setirnya sekarang tiba-tiba ke kiri sendiri lurusnya. Tapi kalau jalanannya rata nggak kayak gitu mas. Kalau jalanan bumpy aja baru. Ini rada bumpy dikit soalnya pasti. Oh gitu. Sebenarnya sih ini mobil enak-enak aja kalau setirnya nggak ngaco. Mesinnya enak nggak 2JZ? Ya kan belum nyoba yang rada kencang. Ini mobil mas ada satu pertanyaan sih kok. Apa tuh? Kenapa seatbelt warna oranye sih? Karena dulu kan stripingnya warna oranye. Jadi seatbeltnya warna oranye. Terus di sebelah gua ada tas kan? Hah? Tasnya warna oranye juga. Jadi serasi nggak tuh? Cuma jadi rada norak aja karena oranye di mobilnya kan udah hilang ya. Nah, tapi nanti bakal ada oranye-oranye lagi di mobil itu. Jadi pas. Masih rahasia tapi. Oke. Ini ada yang harus Iko pelajarin nggak mobilnya? Ya lu keep on eye sama indikator haltech yang sebelah kanan lu aja. Pokoknya itu ada notifikasi kalau ada kenapa-napa, tapi ya kalau udah panas
di atas 95 gitu, ya lu hati-hati aja, matiin AC. Oke. Nah, itu mobil kok jangan lupa turunin air cup-nya ya. Ini udah nurunin kok. Gua tahu kalau air cup doang, kalau air sus gua kagak paham. Jujur Li, gue tuh a big fans of RB26. Kenapa? Karena RB26 itu adalah mesinnya Skyline dan suaranya RB26 tuh enak banget. Kita coba ya. Turun ke gigi 1. Kita gas. Enak banget. Dipong rem lagi di depan. Tapi suara 2JZ juga gak kalah enak sih. Cuman lebih berkarakter suara RB26. Dan bawa mobil Dipo, mobil ini steeringnya lebih enak karena steeringnya nggak bermasalah ya. Kalau mobil gue tadi kan kata Dipo rada lari-lari, emangnya rada lari kiri kanan. Ini lempeng, tapi kalau ditarik tenaganya lebih kencang 2JZ dibanding sama RB26. Walaupun sama-sama standar cuma ganti turbo, tetap kerasa beda karena JZ itu 400 cc lebih gede. Dan karena coilover kita beda, mobil ini lebih empuk dari mobil gue. Lebih nyaman dipakai untuk harian. Kalau mobil gue itu coilovernya spec drifting, jadi untuk harian kayak rada kurang enak. Ya so far gue akuin mobil Dipo lebih enak untuk dipakai road trip karena yang pertama steeringnya nggak lari kiri kanan, lempeng. Dan yang kedua, mobil ini pakai knalpot, jadi di dalam interior nih nggak begitu bising. Kalau mobil gue di RPM 2000 sampai 3000 itu benar-benar berisik. Jadi kurang nyaman untuk dipakai road trip. Dan sekarang kita enjoy aja pemandangan mobil gua yang ada di depan. Nikmat banget sih pemandangannya. Sambil ngeliatin Gunung Batur, Gunung Agung, dan sunset di daerah Kintamani. Dan by the way, kita ini lagi menuju ke tempat ketiga kita, yaitu hotel di daerah Padang Bay. Kita mau istirahat dulu semalam di sana. Dan besok pagi langsung lanjut perjalanan ke Lombok. Kapal kita ready di jam 6 pagi, jadi kita harus istirahat dulu di Bali untuk malam kedua ini. Memasuki hari ke-6, kita udah sampai di ASDP Padang Bay. Kita lagi di kantornya dulu karena kita disupport untuk penyeberangan ferinya dari Padang Bay ke Pelabuhan Lembar. Thank you so much. Semoga perjalanan lancar, semoga ombaknya nggak begitu tinggi. Dan di kapal pun kita bisa lihat sunrise nanti. Jadi pastinya seru banget hari ini. Sambil menunggu kapal dan menyambut kemerdekaan Indonesia, oleh karena itu gua mau masang bendera nih di wing gua. Jadi ntar benderanya akan kita taruh di sini, kurang lebih kayak gini, kiri kanan. Jadi nanti pas sampai Lombok, mobil gue udah ada bendera Indonesia ya. Let's go, kita pasang. Oke, kita lagi survei dulu sekarang loading ke kapalnya. Dan lumayan ekstrim, beda sama yang kemarin di Pulau Jawa ke Bali. Ini kapalnya lebih naik lagi. Semoga sih aman. Harus diganjel-ganjel dulu yang jelas. Bismillah. The moment of truth. Sumpah depannya tinggi banget ini. Kita naikin air cup dulu deh. Tapi kayak nggak nolong nih. Bro, maju. Bro, naik terus. Naik terus. Terus, kiri lagi, Mas. Terus. Lihatin depan, Lal. Terus, Mas, terus. Depan. Aman.
alhamdulillah tenang akhirnya, udah naik ke atas. Kita parkir di paling depan. Saatnya kita masuk ke kapal, dan ini kayaknya cukup terjal, cukup ekstrim, lebih ekstrim daripada kapal-kapal gue sebelumnya. Walaupun ini udah ke-7 kalinya mobil ini naik kapal. Mona Lisa naik kapal, dan ini kayaknya paling ekstrim. Yuk, maju. Terus. Terus. Kanan langsung kanan. Terus aman. Tahan. Maju pelan-pelan. Digoyang aja, digiring. Terus. Oke, balas. Intens banget karena ada ombak. Alhamdulillah mobil ini naik kapal lagi. Kita udah masuk ke kapal lagi nih. Udah kapal kedua kita dari trip ini, dan kita udah berjalan 1.200 km dari total perjalanan yang harus kita tempuh itu 1.300. Ini perjalanan terjauh gua nih bawa S15. Iya, gue juga. Walaupun gue udah ke Medan, gue udah ke Makassar, tapi ini paling jauh gue juga pakai S15 gue. Dan alhamdulillahnya sampai sini mobil kita masih aman. Masih aman. Walaupun ada beberapa trouble ya. Kalau gue malah nambah, jadi ada neon. Malah modif. Nah, perjalanan ke Lombok itu kurang lebih menghabiskan waktu 4 jam di kapal, lumayan panjang. Dan ntar sampai Lombok kita mau langsung ke Mandalika. Besoknya kita akan melakukan sesi upacara 17-an bersama MGPA. Jadi finalnya nih akan ada di episode 4, so stay tune aja, itu videonya bakal pecah. Dan itu merupakan pengalaman pertama kita bisa upacara di sirkuit kebanggaan Indonesia. Dan menurut kita cukup untuk episode kali ini. Bersambung ke episode selanjutnya. Keep driving safe and Goodbye.